Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutawakil Rahmatillah, mahasiswa aktif Universitas Islam Madura, Prodi Teknik Informatika, angkatan 23, kelas D. Baik, demi mempersingkatnya waktu, di sini saya akan membuat ulang kode program yang sudah pernah saya buat. Oke, baik. Kita langsung saja. Di sini kita ketik print. Di sini kita ketik identitas kita dulu sesuai dengan permintaan dosen saya. Jadi di sini kita tulis nama kita sesuai dengan bio yang asli ya. Nama saya Mutawakil Rahmatillah. Maaf, ini ada kesalahan. Di sini sama, kita print MBM 2023 1901 lanjut, kita print lagi. Di sini kita isi dengan kelas TI D. Lanjut, print matkul satu data. Kita lakukan print lagi untuk memperindah semua tampilan ini. Lanjut, di sini sebelum saya melanjutkan codingannya, di sini kode program yang akan saya buat adalah menu login sebagai seorang admin atau seorang kasir di sebuah minimarket. Sebelum kita menentukan, di sini kita harus coding terlebih dahulu untuk penyimpanan produk dan stoknya. Karena kan kalau kasir itu pasti ada produknya dan juga pasti ada stoknya. Jadi di sini kita coding produk dan stoknya terlebih dahulu. Namun sebelum itu, demi memperindah tampilan nantinya, kita buat sebuah tambahan saja lah. Selamat datang di Desa. Ini tujuannya hanya untuk memperindah tampilan ketika nanti kode programnya dijalankan. Mungkin saya pakai login sebagai
karyawan yang ditetapkan. Nah, sini ini tujuannya hanya untuk memperindah tampilan saja. Lanjut, di sini kita langsung masuk pada kode dagang untuk pengelolaan produk atau barang yang akan kita jual dan stok-stoknya. Pertama kita buat variabel produk. Nah, di sini kita buat produk apa saja yang akan kita masukkan. Produk pertama, di sini saya akan memasukkan, di sini kita buat variabel nama terlebih dahulu. Lanjut, kita langsung pilih atau langsung kita tentukan produk yang akan kita jual. Pertama saya pilih roti. Setelah kita tentukan barang yang kita jual, kita tentukan harganya. Bahwasanya harganya roti itu patokannya anggaplah di sini 2000. Lanjut, kita pada stoknya. Stok roti yang ada di toko kita itu stoknya kisaran 30. Oh iya, maaf sebelumnya ya. Ini ada beberapa kelewat. Ini di sini ada sebuah kolom kawan. Malum agak ada yang lupa, soalnya ini sudah pagi. Dimana ini kita sama di sini ketik nama barang yang akan kita jual. Saya pilih cok. Sistem operasi saya berkenaan menggunakan petunjuk dan waktu kepada saya gunakan. Lalu kita tentukan harga. Lalu kita tentukan pada harganya. Sini coklatnya saya jual dengan harga 5.000. Sama stok coklatnya itu kisaran, di sini saya berikan stok coklatnya itu 20. Lanjut, kita pada produk yang ketiga. Tidak usah, kita demi bersingkatnya waktu kita 2 produk saja. Habis itu kita, nah lanjut, di bawahnya ini adalah untuk menampilkan produk-produk yang sudah kita tentukan tadi agar tampil dalam sebuah tabel yang berbentuk kotak. Sini kita ketik tampilkan produk, tampilkan daftar ya. Kita
buat variabel daftar produk. Di sini bukakan tutup kurung, lanjut di sini TT2 enter. Ini kita lakukan print seperti biasa. Daftar jualan, kita sebut saja daftar jualan. Enter. Kita di sini print, buka kurung, kita tuliskan ID, di mana ID ini nantinya akan menjadi sebuah kode dari nomor yang ada pada produk tersebut. ID. Setelah ID kita pasang nama, spasi, spasi, stop, sesuai dengan barang-barang yang sudah kita tentukan tadi. Lanjut di sini enter, dimana fungsi dari garis lurus ini nantinya untuk memisah. Lanjut enter, kita lakukan play lagi, bukakan bawah. Di sini kita buat garis pemisah-pisah agar membentuk kotak-kotak yang indah. Spasi, enter, kita akan play lagi. Oh iya, mohon maaf ini tidak sampai ya. Ini bukan print. Sekarang kita lanjut pada untuk bagaimana cara kita memunculkan produk, harga dan stoknya itu di bawah tampilan ID, nama, harga dan stok itu. Di sini kita buat for ID produk, ID produk, koma, lanjut info in produk titik item. Tutup TT2. Kita print, nah ini kita akan naik tadi. Berarti di sini kita ketik F, nama F, kita F, bukakan kawan ID produk, situ setelah ID produk spasi buat garis lurus, spasi, kita buat info sama dengan variabel yang kita buat tadi, yaitu ID produk, info in produk, dan item. Di sini ketik info dalam kurung nama ini tujuannya untuk nama-nama roti dan coklat yang kita tentukan tadi untuk muncul di tabel yang kita buat. Ini 8. Setelah itu sini kita buat lagi garis lurus. Lanjut kita pada info sama ini harga, dimana di sini kita buat harga
maaf, ini seperti yang tadi ya, dimana di sini ada keluarga awal info harga lebih 7 lanjut spasi, buat garis lagi nama harga terakhir yaitu stop, buat awal lagi info stop. Terus maaf, ini ada titik stop. Nah, lebih begitu kita Sistem operasi. Sistem operasi. Saya buat online. lagi Sini pekerjaan saya terus melakukan nanti dalam disampaikan ke teman-teman. buat garis untuk memperindah saja. Kita sini kita sudah menentukan nama jualan kita, harganya dan stoknya. Lalu kita sudah membuat tabel supaya nanti tampilannya itu dalam bentuk tabel. Lanjut di sini kita buat fungsi untuk menambah produk. Karena nanti ketika kita login sebagai admin itu ada salah satu menunya itu nambah produk, dimana agar nanti ketika kita selesai nambah produk melihat lagi daftar produknya itu dilihat ulang, maka itu daftar yang kita tambah, yang kita inputkan otomatis akan terbaca. Jadi di sini kita buat lagi def tambah, karena ini nambah produk ya tambah udah set nah enter. Nah di sini kita lakukan seperti biasa, print. Kalau tadi itu print daftar jualan, sekarang print daftar produk. Enter. Setelah print daftar produk, kita inputkan nama variabel nama di mana di sini nantinya agar terbaca itu bahwa kita nama produk yang akan dijual gitu. Di sini input tambah produk, tambahkan produk, enter. Lanjut pada harga, sama fungsinya nanti ketika inputan juga akan dimintai atau ditentukan harganya berapa dari produk yang kita tambahkan. Nanti tambahkan, tentukan harga, kita nama, harga, stoknya ini untuk berapa stok yang akan kita tambah dalam daftar jualan kita. Input tambahkan, tentukan stok. Ini kita kasih titik dulu ya, supaya nanti ketika kita tambah nantinya itu ada titik duanya ya, biar makin indah saja kita lihat.
lanjut. Nah, sini kita enter. Nah, di sini kita masukkan ID produk. Mohon maaf sebelumnya, di sini sepertinya ada kekeliruan. Saya baru ingat di sini bahwasanya di sini guanya itu di INT. Ini sebelum input itu ada INT. Sekali lagi, begitu. Berarti di belakang tambah tutupan lagi. Kok di sini? Mana? Bukan di sini ya, mohon maaf. Saya mau keliling lagi, bahkan di sini INT. Belakang kita tambah. Ini di sini juga kita tambah tipe data integer. Begitu. Lanjut kita baca kita lagi untuk dimana fungsinya ini untuk menambah produk agar nanti bisa terbaca oleh sistem. Kita tambah satu produk, begitu saja. Di sini kita deklarasikan produknya. Produk ini kita panggil lagi yang barusan ID tag sama dengan kurang awal. Di sini kita ketik nama, kita samakan dengan nama variabelnya di atas nama itu K koma lalu stop. Stop. Begitu agar nanti ketika kita menambah produknya kita bisa menambah secara otomatis. Setelah itu kita lakukan print. Tujuan print ini adalah untuk ketika kita sudah selesai menambahkan dan nanti printnya produk telah ditambahkan begitu. Jadi kita sini F bagi 2, kita produk dan perjalanan nama. Di sini variabelnya. Jadi ini begini. Ini begini. F dan nama. Lanjut kita print berhasil ditambahkan dengan ID atau nomor ya.
kita masukkan pada ID produk. ID produk. Nah, di sini kita sudah selesai nambah untuk menu daftar tambah produk. Ketika kita menambah produk, kita bisa menjalankan sistemnya begitu. Karena kan sesuai yang saya jelaskan tadi, ada menu admin di mana tugasnya admin itu bisa menambah produk. Lanjut, di sini kita membuat fungsi untuk mengelola stok produk, di mana fungsi kelola stok produk ini nantinya ada di login sebagai kasir. Karena di kasir itu ketika kita login sebagai kasir, kita ada salah satu menu untuk kelola produk. Di sini kita buat lagi dev spasi kelola stok produk, kelola stok produk, di sini kita lakukan lagi sesuai dengan yang seperti di atas. Pertama, sebelumnya kita buat seperti ini. Sebelum kita kelola, kita tampilkan dulu produk apa saja yang sudah ada di market kita. Setelah ini otomatis daftar produknya akan tampil. Lalu di sini kita buat seperti yang ketika kita membuat daftar tambah produk, ID produknya kita panggil ya. Ini produk sambilnya input tambahkan ID produk, tambahkan ID produk yang akan diubah stoknya gitu. Karena sehabis menjual pasti kan stoknya itu bakalan tuh. Nah, di sini kita buat perulangan. Di sini kan gimana? Kita buat if terlebih dahulu, if ID produk, if ID produk, if ID produk in produk. Nah, begitu. Tadi itu ulang, entah. Di sini kita tambahkan stok. Di sini tambahkan stok produk ya. Karena kan di sini kita mengubah stok nih, tambahkan stok. Nah, begitu tambahkan stok. Di sini tipe data integer, lalu input nanti maksudnya adalah menginput stok yang akan kita ubah atau kita tambah atau semacamnya lah. Input, lalu masukkan jumlah stok tambahan begitu. Nah, itu enter.
nanti di sini produk ID produk di sini untuk memperbaharui produk yang sudah kita kelola. Dan di sini stop ini produk stop tambah sama dengan tambahkan produk variabel yang kita buat barusan. Oke, tambahkan produk, tambahkan stop. Nah, begitu teman-teman. Lagi lanjut di sini kita lakukan print karena nanti untuk ketika produknya diubah ya sudah tampilan stoknya pun akan ikut berubah, jadi akan tampil kita buat printan ya. F stok produk, mohon maaf ini sama seperti yang tadi, fungsinya ini sama seperti yang di atas ya. Produk ya, tidak terlalu banyak bicara, saya selesaikan saja karena ini hampir mirip dengan yang tambah produk tadi. Produk produk jadi ID produk ID produk sini nama lokasi dipengaruhi gitu. Jadi kan produknya ini ketika kita kelola, kita ubah, kita tambah, jadi kan produknya itu akan diperbaharui. Ini untuk nambah produk karena kita di if, tentunya kan if itu benar. Bagaimana jika salah inputannya atau semacamnya itu, jadi kita buat kode pertahanan juga. Di sini else print untuk skema kesalahannya ya, ID produk tidak valid, dimana ini ketika ID atau normalnya itu tidak ada dalam daftar produk yang sudah ada begitu. Lanjut, setelah kelola stok produk ini kita melakukan membuat kode program transaksi, karena kan yang namanya seorang kasir itu pasti melakukan transaksi lah, tidak ada kasir yang tidak melakukan transaksi. Jadi di sini kita buat kode program untuk melakukan transaksi. F lakukan transaksi. Nah, begitu. Nah, sebelum kita programnya, kita pertama-tama harus tampilkan dulu daftar produknya itu apa saja yang ada di channel kita. Di sini tampilkan daftar produk. Nah, takutnya nanti pembeli itu tidak menemukan produk yang kita jual begitu. Lanjut kita pada transaksinya, kita mulai transaksinya itu dari 0. Total belanja sama dengan 0.
Di sini kita juga sama-sama menggunakan perulangan, namun bukan if else, melainkan while. Akan tetapi dalam while itu nantinya juga akan ada if else-nya begitu. Kita langsung saja ketik while true. While true, salah dan benar. Enter. Kita di sini ID produk yang tadi kita mulai dengan, jadi kita deklarasikan yes 0 untuk selesai. Artinya jika customer atau pembeli itu mengetik nomor 0, artinya transaksinya itu selesai, sudah tidak ada lagi produk yang akan dibeli. Enter. Jadi nanti kita pakai if, di sini kita pakai if-nya. If ID produk sama dengan ID produk sama dengan 0. Dimana ini tujuannya untuk ketika ID produk yang kita ketik barusan, seperti barusan, ketika customer itu ketik 0, berarti produknya sudah, berarti tak ada lagi produk yang akan dia beli, dan lebih begitu. Nah, lihat kita kasih dah. Nah, gitu. Kita buat transaksinya sekarang, kode program transaksi elif ID produk in ID produk in produk. Nah, itu. Nah, si bukan. Oke guys, ini udah ini ya, langsung saja kita jalankan ini. Pertama di sini ada loginnya, ada identifikasi. Pertama kita loginnya terlebih dahulu. Masuk pertama, klik Nama si nama produk yang akan dibeli. Tuh.
Terus di sini guys, sini kita buat if-nya, if Nomor lagi. jumlah Cila laku. kurang lebih sama dengan produk ID produk stok. Total jumlah ini total dari keseluruhan harga yang nantinya akan dibayar oleh customer, total belanjaan lah begitu. Belanja sama dengan produk dalam ID produk ini harga ini harga sama dengan jumlah. Lalu di sini eta tahu bukan. Di sini sama dengan ini kali ya, harga produk yang kita beli itu dikalikan dengan jumlah pembayaran, jumlah stok produk yang kita jual kita kalikan dengan jumlah nanti sini sini kita di sini ada login sebagai admin dan login sebagai hasil. Pertama kita login sebagai admin dulu, satu, lalu kita lihat produknya. bukan produk. Sebelumnya kodenya sudah saya perbaiki ya. Nah, jadi error yang susah untuk ditemukan, jadi saya cut aja videonya. Sini ada pensil, buku dan penghapus. Terus kita pilih opsi pertama Sama lagi, seperti yang tadi, tambah produk. Ini kita ketikkan nama produknya adalah Garis. Terus harganya 3.000. Stoknya ada 50. Enter. Otomatis ketika kita melihat di yang kedua daftar produk, di sini sudah menambah secara otomatis ya. Ketika langsung saja kita ke kasir, kita lupa dulu, kita masuk kembali di poin 2 di kasir. Kita lakukan lihat produk terlebih dahulu, kedua, lalu kita lakukan transaksi. hasil ditambahkan Kita akan membeli pensil, masukkan ID. Yang kita beli adalah 2, maka pensil setelah berhasil kita beli ya. nanti kita buat apabila bagaimana jika customer membeli Dan kita produk dengan jumlah yang kita itu produknya itu
tidak cukup. Nanti untuk bagaimana cara menampilkannya, ini ada di sini. Oke. Stok tidak Kita kembali ke email, mencukupi. terus kita pilih opsi nomor Stok 4 tidak mencukupi. untuk melihat apa saja yang sudah kita beli. Otomatis Kita ini akan di sini muncul kita buat else lagi. Ketika yang sudah kita ID beli. produknya itu atau nomor produknya Pensil, itu tidak valid. Picis, harganya 1000. Artinya memang tidak ada dalam daftar produk kita. Picisnya 1000. ID produk Jadi kita beli 2 ya 2000. di Oke, kita klik di mana untuk out ID produk tidak valid. Titik. dan keluar. Entah. Oke, Ini mungkin masih hanya belum itu selesai ya. program yang Soalnya dapat ini saya buat. masih ada lagi di Semoga bawahnya ini. bermanfaat Kita dan space. jika ada Sini kita kesalahan buat dalam if. membuat coding atau terlalu lama, ya saya sebagai mahasiswa masih If juga dalam tahap belajar. kan Kurang lebihnya mohon maaf. Klik Black Metorik. Wassalamualaikum belanja warahmatullahi wabarakatuh. dan lebih non. Nah, begitu. Kita hitam. Gila, ya teh anjing. Baik. Apa ya? Kayak apa anjing? Tak ada gila doang je dia. Iya, coba. Tak ada hentian. Gila turun berubah. Total belanjaan. Kita belanja. Ya, oke. Loncat. Ayo nah. Gampang dari dia loncat. Sampai di hop ya. Kita buat print lagi. Kita kasih ucapan terima kasih karena sudah membeli di market kita. Terima kasih atas pembeliannya. Semoga Assalamualaikum Zaki ya. suka. Kita, di sini kita buat else-nya lagi. Else-nya di sini ketika tidak ada transaksi yang dilakukan. Nah, begitu. Di sini untuk transaksinya kita sudah selesai. Lanjut setelah kita buat transaksi penjualan, di sini kita membentuk atau kita membuat codingan. Selanjutnya codingan tentang menu-menu yang nantinya ketika dijalankan ada menu admin. Dalam admin itu berisi apa saja, dalam menu hasil itu berisi apa saja. Jadi kita buat codingannya di sini. Pertama-tama kita buat menu admin. Begitu admin, enter. Kita pakai while true lagi. Enter. Enter. Kita lanjut. Menu admin. Nyalin datang buku. Dalam menu admin, apa saja menu dalam menu admin itu? Yang pertama itu tambah produk. Tentunya sebagai admin kita bisa menambah
atau jualan kita. Menu kedua, kelola produk. Menu ketiga, adalah, oh mohon maaf, menu kedua ini bukan kelola produk, tapi ini daftar produk. Ketika kita memantau, melihat daftar produknya. Nah, kalau yang ketiga ini kelola daftar, kelola produk. Yang ketiga ini kelola stok. Nah, lanjut pada menu yang keempat. Ya sudah, ini adalah menu logout. Kita sudah dengan menu yang disediakan. Ini adalah logout. Nah, begitu. Nanti lanjut di bawahnya ini kita akan menentukan bagaimana jika admin itu memilih menu pertama, kedua, dan ketiga. Bagaimana caranya? Bagaimana kedudukannya? Ada di sini. Pilihan admin. Nah, begitu. Input. Nah, berarti kan butuh inputan. Pilih opsi. Nah, jadi kan ketika memilih admin, opsinya itu mau yang mana? Tambah produk, daftar produk, atau kelola stok produk. Oh iya lagi. Yap, sorry. Pusing. If pilihan yang pertama. Tampilkan produk. Sesuai dengan menu yang kita buat tadi. Karena ini menu yang pertama, dimana yang tadi bahwa adalah tambah produk. Jadi di sini tambah produk. Elif, pilihan admin sama dengan dua. Mama, ini salah. Loader. Ini kan ada kode kecil ini. Ini salah ini kalau kode kecil ini. Karena ini daftar tambah produk, tampilkan daftar. Ini untuk menampilkan sesuai di menu kedua, menampilkan daftar produk. Kita edit lagi. Ini pilihan admin. Bukan. Ini menu yang ketiga. Tampilkan kelola stok produk. Jadi sudah ada 3 menu pilihannya admin. Lanjut
pilihan yang keempat atau menu yang terakhir, yaitu logout. Di sini karena ini tidak ada kode-kodenya, jadi kita print saja. Admin logout. Nah, begitu. Yuk kita buat break kita lagi kita buat else lagi di sini. Else-nya di sini tujuannya untuk ketika pilihannya itu tidak valid atau tidak ada dalam daftar menu admin, kita lakukan print pilihan tidak valid. Silahkan dicoba kembali. Nah, di sini untuk menu adminnya kita sudah selesai. Lanjut untuk di codingan selanjutnya itu kita buat untuk menu yang kasir. Setelah admin, sesuai yang saya katakan tadi, ada dua opsi, yaitu opsi admin dan opsi kasir. Selanjutnya di opsi kasir, dev menu kasir. Dev menu kasir sama, kita menggunakan while and true. Nah, ini biar lebih singkat waktu, kita yang di sini itu kita kopas ya, yang di admin itu kita kopas. Ini demi mempersingkatnya waktu. Kita tempel karena ini sama saja dengan yang atas, cuman di sini kita menu kasir. Di dalam menu kasir itu jelas beda. Yang pertama itu kalau kasir itu ya melakukan transaksi sesuai dengan codingan yang telah kita buat di atas tadi. Menu kedua itu menu di daftar Nah, untuk kasir itu hanya ada 3 menu karena yang namanya kasir jelas hanya bawahannya dari seorang admin lah, begitu. Jadi yang terakhir ini nah, lanjut kita akan membuat sama dengan yang ini biar makin cepat waktunya. Kita yang ini juga kopas. Terus yang ini kopas. Karena ini kode programnya sama saja, cuman di sini kita tinggal merubah dari yang tadinya admin menjadi kasir. Di sini karena ini soal kasir, ini menu pertama lakukan
transaksi. Begitu. Pilihan kasir nomor 2, lihat daftar produk. Lihat menu ketiga ini awalnya ini sebenarnya ini menu logout. Jadi kita hapus. Tak bisa juga. Gimana dulu? 3 pilihan kasir. Jadi nak buat dulu. Kasir logout break. Masih sebab dibuat ya. Nah, setelah break di sini ada S lagi, di mana S-nya itu sama dengan ini. Pilihan tidak valid, silakan dicoba kembali. Ketika yang dipilih itu tidak ada dalam daftar yang telah kita buat. Oke, begitu. Lanjut, di sini kita akan membuat form loginnya ya, untuk menampilkan bahwasanya login sebagai admin atau kasir atau lain sebagainya itu. Jadi kita buat form loginnya. Dev login. Why kita sama menggunakan while setelah while itu kita hampir mirip dengan yang tadi, coba di sini kita klik menu login, begitu. Menu login, enter, kita print lagi. Print yang pertama kita sebagai admin tentunya, login sebagai admin, enter. Print yang kedua kita login sebagai kasir. Begitu. Lanjut, yang ketiga ini logout. Biar tidak sama, kita kasih menu ketiga ini keluar, begitu saja. Lanjut, di sini kita buat lagi pilihan login. If pilihan login ini seperti ini, aslinya itu sama dengan yang di atas, yang kasir atau admin. Jadi kita kopas saja biar lebih mempersingkat. Ctrl C. Nah, sini Ctrl V. Nah, namun di sini bukan pilihan kasir, tetapi di sini adalah pilihan login. Kita mau login ke yang mana itu? Pilihan login. If pilihan login. Wis, maaf. Ini nggak usah dipisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan yang pertama itu kan login sebagai admin. Jadi di sini pilihan
login, bukan transaksi tapi karena ini nanti untuk menampilkan kita buat login sebagai admin. Menu pertama login sebagai admin. Menu yang kedua pilihan push. Kita juga lakukan print siap. Pilihan login, print, logout di sini atau Oke, di sini sudah. Namun sesuai yang saya katakan di atas, ini kan di admin itu ada beberapa menu lagi ketika kita login sebagai admin. Bagaimana caranya agar login sebagai admin? Kita langsung diarahkan pada menu yang ada dalam admin. Itu gini. Di sini kita ketik menu admin, kita panggil yang atas tadi. Otomatis ketika kita login sebagai admin itu setelahnya akan ada menu sebagai admin. Itu menunya apa saja begitu. Lanjut di yang pilihan kedua itu sama. Kita di sini menu kasir begitu. Siap. Ininya begini. Lanjut kita juga ada break di sini. Artinya breaknya itu sama ketika bukan break, namun di bawahnya break itu ada else, dimana fungsinya else itu sama ketika ada ketika memilih yang tidak ada dalam kode program. Assalamualaikum warahmatullahi Begini. Lanjut, setelah kita coding semuanya, baru kita panggil, kita mulai programnya agar bagiannya itu bisa berjalan. If name sama dengan name pin. Nah, ini kalau sudah nggak salah ini sepertinya akan berhasil. Kita coba running. Uas. Yes. Di sini kok bukan program saya ini. Bukan ini, mohon maaf. Ini ada karyawan.
Maaf, ini sepertinya ada yang salah di bagian atas, seperti yang salah. Nah, sebelumnya ada codingan, ada kesalahan yang jujur saya sendiri agak sulit menyelesaikannya. Jadi tadi oleh saya itu ya dimatikan kameranya, karena itu berdampak sangat lama kan saya harus memperhatikan lagi dari atas sampai bawah. Jadi mohon maaf pertama kepada Bapak Lutfi karena saya tidak bisa dengan 100% menyelesaikan luasnya. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang jalan kode programnya. Di sini kita coba jalankan. Ini kita jalankan lagi. Nah, di sini udah login. Kita pilih coba login sebagai admin. Kita lihat daftarnya dulu, daftar produk. Ada roti, ada coklat. Opsinya kita tambah. Kita menambah susu. Harganya susu itu 6.000. Stoknya itu 1. Jadi coba kita lihat di 2. Nah, ternyata di sini sudah ada susu. Lanjut, kita logout sebagai menu admin. Kita masuk ke menu kasir. Kita lakukan transaksi. Menu nomor 1. Di sini ada coklat, ada susu, ada roti. Kita masukkan ID produk yang akan dibeli. ID itu yang artinya nomor. Kita beli susu, kita klik nomor 3. Jumlah susu yang akan dibeli itu di sini kan stoknya 1. Bagaimana jika saya bilang 2? Oh, ternyata stok tidak mencukupi. Jadi kita harus masukkan ID lagi. Jika stoknya 1, karena sudah di sini apakah masih ada lagi barang yang akan dibeli atau tidak. Jika tidak, kita langsung klik 0, kita enter. Nah, total belanjaannya 6.000. Terima kasih atas pembeliannya. Lanjut, kita ke ketiga, logout. Artinya kita logout dan seterusnya 3. Kita pilih menu ketiga. Kita ada baca. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya sangat mohon maaf karena ini jelas codingan yang masih belum bisa saya sempurnakan 100%. Saya masih harus banyak belajar lagi. Kepada Bapak Badri selaku dosen pengampu, saya mohon maaf dan juga berterima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.